Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ini sengaja malam-malam ini Bapak lagi bikin video pembelajaran buat kalian, khususnya siswa kelas 3 IPS. Ya, kali ini di aplikasi guruujang.com Bapak akan menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi di pertemuan kita yang pertama. Kebetulan Bapak gunakan modul dari kementerian ya. Jadi ini resmi modulnya. Kita lanjut saja pada daftar isi. Sebelumnya gimana, sehat ya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Hati-hati dan terus semangat ya. Tingkatkan imunitas kita. Iya, di dalam daftar isi ada kegiatan belajar, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Ada tujuan pembelajarannya, uraian materi, rangkuman, penugasan mandiri, latihan soal, dan penilaian diri. Nah, nanti setelah kalian nonton video pembelajaran ini, kalian dipersilakan untuk absen. Ya, jangan lupa judulnya materinya adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kemudian setelah kalian absen, kalian lakukan kuis, selesaikan kuisnya, usahakan nilainya 100. Ya. Langsung saja di sini ada glosariumnya ya. Glosarium itu adalah beberapa istilah yang berkaitan dengan materi kita. Akuntansi sebagai sistem informasi, ada akuntan internal, itu akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan, kemudian akuntan pemerintah, akuntannya seorang akuntan yang bekerja di pemerintahan, kemudian akuntan pendidik, ada akuntan yang bekerja sebagai pendidik, bisa guru ataupun dosen. Ada akuntan publik, yaitu akuntannya bekerjanya secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Akuntansi, nah kita akan jelaskan nanti tentang akuntansi. Kemudian akuntansi anggaran seperti apa, kemudian akuntansi biaya, manajemen, dan sebagainya nanti kita jelaskan. Sampai dengan apa ini, ada pihak internal dan eksternal ya sebagai pemakai informasi akuntansi. Ya, berikutnya adalah peta konsep yang akan kita pelajari mulai dari akuntansi sebagai sistem informasi. Ada definisi akuntansi, apa sih akuntansi itu? Ya, kita akan belajar tentang akuntansi mulai dari definisi akuntansi. Keduanya sejarah perkembangan akuntansi, mulai kapan akuntansi ada? Ya, apakah berapa 300 sebelum masa atau berapa? Apakah di daerah yang mana, kita akan lihat nanti perkembangannya mengenai perkembangan adanya akuntansi, perkembangan sejarah tentang akuntansi. Ketiga, kualitas informasi akuntansi, harus seperti apa informasi yang akan kita berikan sehingga kita harus memiliki sebuah kualitas standar tertentu sehingga kita layak sebagai informasi akuntansi. Ada prinsip akuntansi dan sebagainya, pemakai informasi akuntansi, siapa saja nih pemakai informasi akuntansi yang membutuhkan informasi tersebut. Lalu profesi akuntansi adanya di mana aja, ya, kemudian gajinya berapa, itu yang penting. Ada bidang akuntansi ada akuntansi publik, akuntansi misalkan apa manajemen dan sebagainya. Ada etika profesi akuntansi, nah etika profesi akuntansi seorang yang memiliki profesi akuntansi harus seperti apa, ya, oke. Langsung saja pada pendahuluan, ya karena waktunya tidak banyak, hanya 10 menit kita bicara di sini tentang ya akuntansi sebagai informasi. Oke, lanjut. Akuntansi sebagai sistem informasi. Kompetensi dasarnya 3.1 mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi, 4.1-nya menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi. Deskripsi singkat materinya ini ada gambar ya, Bapak Ibu lihat gambarnya. Oke, ada orang yang lagi nulis-nulis, yang lagi ngitung-ngitung. Ini adalah aktivitas pekerjaan di bidang keuangan. Sebetulnya di bidang akuntansi tepatnya, Bapak Ibu, nanti kita bisa bedakan ya antara akuntansi dengan keuangan. Khususnya setelah kalian menempuh pembelajaran di meja kuliah, khususnya di S2 atau di S3, nanti kalian akan belajar bedanya akuntansi dengan keuangan. Lanjut saja, anak-anak coba perhatikan gambar di atas. Kedua gambar di atas menunjukkan seseorang yang sedang sibuk bekerja dengan teliti di bidang keuangan dengan menggunakan alat bantu mesin hitung, kalkulator. Kalau sekarang di zaman kalkulator ya, kita gunakan beberapa aplikasi yang ada di komputer. Ya, melihat kedua gambar tersebut, apa yang
Kamu pikirkan, coba apa ada yang benak kalian tentang masalah pekerjaan tersebut? Apa itu nama pekerjaan yang rumit ya, pekerjaan yang ribet perlu ada ketelitian, itu terserah kalian ya, asumsi kalian terhadap pekerjaan akuntan. Yang benar adalah dari kedua gambar tersebut menunjukkan bahwa seorang dengan profesi sebagai orang akuntan, orang yang ahli bidang keuangan sangat penting artinya dalam suatu organisasi, baik organisasi publik, pemerintah maupun organisasi bisnis. Karena apa? Seorang akuntan bekerja untuk mencatat, menggolongkan, merangkum, dan buat ikhtisar, menyusun laporan yang semuanya itu menceritakan tentang transaksi keuangan. Dan ini sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan oleh pemilik perusahaan atau stakeholder yang lainnya. Oke, di antaranya ada pihak perusahaan seperti pemilik, perusahaan, investor, dan karyawan. Oh, karyawan bisa ya? Oh, ada, nanti jelaskan. Oke, petunjuk penggunaan modul. Ini petunjuknya ya, silakan. Yang jelas kalian baca dan pahami modulnya dibuka ya. Mau dibuka, boleh download, kalian pelajari di rumah. Nah, ini ada KKM-nya. Kalian kalau misalkan mengerjakan kuis harus nilainya 80 ya. 80 baru dikatakan lulus. Nah, ini akan kita bahas. Materi pembelajaran. Pertama, akuntansi sebagai sistem informasi, yaitu tentang definisi akuntansi, sejarahnya, kualitas informasi, prinsip akuntansi, pemakaian informasi akuntansi, profesi akuntansi, bidang akuntansi, dan etika profesi akuntansi akan kita bahas sekarang. Oke, lanjut kepada kegiatan belajar kita yang pertama. Akuntansi sebagai sistem informasi. Tujuannya apa? Diharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari secara jujur dan penuh tanggung jawab. Uraian materinya. Yang pertama, pengertian akuntansi. Apa nih akuntansi ini? Ya, kalian sudah ada kita sering salah mengucapkan akuntansi, ada akuntansi ya. Ada akuntansi, sering akuntansi. Nah, sekarang kita tahu pertanyaannya akuntansi pakai N, akuntansi, karena berasal dari kata to account, ya, artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Ya, menurut Charles Warren bahwa dalam bukunya berjudul Akuntansi adalah accounting can be defined as information system that provide report to stakeholder about the economic activity and condition of a business. Yang artinya adalah akuntansi adalah sebuah pendefinisian tentang sistem penyampaian informasi yang menggambarkan, yang melaporkan kepada si pemilik atau stakeholder para kepentingan about the economic, tentang kegiatan economic activity, kegiatan ekonomi, dan juga tentang kondisi bisnis atau usahanya. Dan menurut Sumarsono, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi, dan memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dan menurut ada American Accounting Association yang hampir sama nadanya dengan pendapat daripada Sumarsono. Iya, jangan lupa nanti ada lagunya Sumarsono. Berikutnya sejarah perkembangan akuntansi. Nah, mulai dari kapan? Ternyata mulai dari sejak kurang lebih tahun 300 sebelum Masehi. Yaitu diantaranya peradaban Kaldea Babilonia, Assyria dan Samaria, kemudian pada peradaban Mesir dan peradaban Cina, peradaban Yunani dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu sebetulnya berasal dari mana awalnya. Ini hanya berdasarkan keterangan dari modul ini, ternyata dari peradaban Kaldea yang pertama. Oke, di Italia pedagang-pedagang Asia melakukan pencatatan transaksi keuangan lebih sistematis. Ternyata Italia lebih canggih mereka dalam pembelajaran akuntansinya, dalam prakteknya. Kemudian tahun 1494, Luca Pacioli mempublikasikan bukunya yang bernama Summa Arithmetica Geometrica Professionis et Professionalita yang berisi ilmu-ilmu pasti. Namun ternyata di dalam buku tersebut terdapat bagian yang berisi pembukuan yang untuk para pengusaha. Bagian itu berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio yang menggambarkan pembukuan berpasangan. Ada pasangannya, ada debit, ada kredit, ada adebio, ada kredito. Oke. Lalu kita lanjut kepada di sini ada beberapa perkembangan sejarah akuntansi di Indonesia yang ternyata mulai dari abad 19 masuk ke Indonesia, dimulai dari tahun 1960, Indonesia mulai menggunakan sistem Amerika yang disebut dengan sistem Anglo-Saxon. Iya,
kualitas informasi akuntansi. Harus seperti apakah kualitas informasi akuntansi? Ternyata ada standarnya. Yang pertama harus relevan, yaitu harus berhubungan dengan maksud penggunaannya. Iya. Kemudian dapat dimengerti yang namanya informasi akuntansi